perkenalkan saya Tarun Eva Julianti Gulo dari Program Studi Teknik Mekanikal Bandara Angkatan ke-11 Charlie, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Nah, kali ini kita akan membahas TKM atau Traction Equipment. Apa sih TKM itu? Nah, untuk TKM tersendiri adalah salah satu materi pembelajaran yang ada di program studi Teknik Mekanikal Bandara yang mempelajari peralatan-peralatan yang ada di bandara. Contohnya itu ada lift atau elevator, ada conveyor, ada garba rata, dan juga eskalator. Nah, kali ini kita akan membahas eskalator. Jalan, ya, tepat sekali. Pasti kamu sering melihat ada tangga berjalan naik dan turun di sebuah gedung perusahaan, hotel, maupun mall kan? Eskalator atau tangga jalan merupakan salah satu transportasi vertikal berupa konveyor untuk mengangkut orang yang terdiri dari tangga terpisah yang dapat bergerak ke atas dan ke bawah mengikuti jalur yang berupa rel atau rantai yang digerakkan oleh motor. Nah, benar, eskalator adalah tangga berjalan yang terdiri dari pijakan-pijakan yang dipasang pada sabuk yang berputar secara terus-menerus. Iya, benar banget, yang sering kita ketemuin di bandara, di hotel, di mall juga bahkan sering kita ketemui. Fungsi eskalator itu sendiri yaitu untuk memindahkan orang ataupun barang dari lantai A ke lantai B atau dari lantai B ke lantai A dengan jumlah yang besar dan tanpa ada interval waktu tunggu. Jadi tidak perlu antri ya. Dan nanya nih, kenapa eskalator tidak capek ya? Berputar terus-menerus, mengangkut orang. Nah, untuk itu, simak ya prinsip dan bagaimana kerjanya. Kita masuk ke prinsip kerja eskalator. Nah, secara garis besar, ada 3 prinsip kerja eskalator yang wajib kamu ketahui. Apa aja tuh ya? Simak terus ya. Yang pertama, pendaratan atau landing. Floor plate rata dengan lantai akhir dan diberi engsel agar dapat dilepaskan untuk jalan ke ruang mesin yang berada di bawah floor plate. Kemudian ada juga yang namanya combo plate. Adalah bagian antara floor plate yang statis dan anak tangga bergerak. Combo plate ini sedikit miring ke bawah agar geriginya tepat berada di antara celah-celah anak tangga. Tepi muka gerigi combo plate juga berada di bawah permukaan plate. Yang kedua, yaitu landasan penopang atau truss. Landasan penopang adalah struktur mekanis yang menjembatani ruang antara pendaratan bawah dan atas. Landasan penopang pada dasarnya adalah kotak berongga yang terbuat dari bagian-bagian bersisi 2 yang digabungkan bersama dengan menggunakan sambungan bersilang sepanjang bagian dasar dan tepat di bawah bagian ujungnya. Ujung-ujung terus tersandar pada penopang beton atau baja loh. Yang ketiga yaitu lintasan. Sistem lintasan dibangun di dalam landasan penopang untuk menghantarkan rantai anak tangga yang menarik anak tangga melalui loop tak berujung. Terdapat 2 lintasan loh. Satu untuk bagian muka anak tangga yang disebut lintasan roda anak tangga, dan yang kedua untuk roda trailer anak tangga yang disebut lintasan roda trailer. Perbedaan posisi dari lintasan-lintasan ini menyebabkan anak-anak tangga muncul dari bawah komplit untuk membentuk tangga dan menghilang kembali ke dalam landasan penopang. Lintasan pembalikan di pendaratan atas menggulung anak tangga mengelilingi bagian ujung dan kemudian menggerakkannya kembali ke arah yang berbeda. Nah, gimana? Sudah mulai mengerti prinsip kerja eskalator? Nah, kemudian kita akan membahas jenis-jenis eskalator. Jenis-jenis eskalator sendiri ada 2 loh. Yang pertama, eskalator jalur tunggal, dan yang kedua adalah eskalator jalur ganda. Untuk eskalator jalur tunggal sesuai dengan namanya, tunggal, maka eskalator ini untuk satu orang berdiri dengan lebar 60-80 cm dengan kecepatan 0,45 meter per second bisa mengangkut 170 orang. Sedangkan 0,60 meter per second bisa mengangkut 225 orang. Hebat kan? Nah, biasanya eskalator jalur tunggal digunakan untuk bangunan yang luasnya itu 10.000 meter persegi. Ada eskalator jalur ganda. Nah, jalur ganda ini bisa mengangkut 2 orang sekaligus dalam satu anak tangga dengan lebar 100-120 cm dengan kecepatan 0,45 meter per second bisa mengangkut 340 orang. Sedangkan dengan kecepatan 0,60 meter per second bisa mengangkut 450 orang. Keren banget kan? Nah, biasanya berada di bangunan-bangunan yang luas lantainya itu 20.000 meter persegi.
Kemudian kita akan mempelajari bagian-bagian yang ada di eskalator. Bagian-bagian yang tidak kamu ketahui di dalam eskalator itu ada apa aja. Nah, untuk itu mari kita simak. Selanjutnya, ada bagian-bagian eskalator yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, elektrik motor atau motor listrik. Motor listrik ini adalah kunci utama dari bergeraknya eskalator. Jadi, jika tidak ada motor listrik, berarti eskalator tidak dapat bergerak. Selanjutnya adanya drive gear, yaitu sebagai penggerak gear. Kemudian adanya handrail drive sebagai penggerak handrail. Sedangkan handrail tersebut adalah sabuk pegangan yang dapat bergerak. Contohnya itu saat kamu berdiri pada eskalator, ada sebuah pegangan yang kamu pegang. Nah, itu membuat kamu aman saat menaiki eskalator. Kemudian adanya return wheel, yaitu roda pembalikan. Adanya chain guide sebagai rantai pemandu. Adanya inner rail, yaitu rel yang ada di dalam eskalator. Kemudian adanya lower landing, yaitu platform yang terletak di kaki eskalator. Sedangkan upper landing adalah platform yang terletak di ujung atas eskalator. Selanjutnya itu com. Com itu bagian dari peralatan eskalator yang memiliki gigi seperti sisir yang cocok dengan alur step untuk mencegah benda-benda kecil memasuki mekanisme internal eskalator. Kemudian ada step, diartikulasikan sebagai anak tangga yang bergerak. Kemudian adanya skirt, yaitu bagian proyeksi dari setiap sisi eskalator. Fungsinya untuk mengamankan susunan anak tangga. Kemudian adanya balustrade, yaitu bagian pagar pengaman di setiap sisi eskalator. Kemudian adanya newel, bagian bulat balustrade yang terletak di ujung tangga. Nah, itu adalah bagian-bagian dari eskalator. Contohnya tangan yang kita sering pegang itu namanya handrail. Untuk kacanya itu balustrade ya, bukan kaca. Dan bagian-bagian yang lain kita juga sudah tahu kan? Nah, untuk selanjutnya kita harus mempelajari safety-nya agar tidak terjadi kecelakaan. Apa aja sih safety-nya itu? Bagaimana sih cara menaiki eskalator? Nah, untuk itu yang pertama kita harus memperhatikan pakaian yang kita gunakan tidak melebihi dari tinggi tubuh kita supaya tidak tertelan oleh eskalator. Nah, yang kedua kita harus memperhatikan sendal supaya tidak terjepit atau masuk ke dalam eskalator. Pastikan sendal tersebut pas di kaki kita. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, yaitu kita harus memperhatikan garis kuning yang ada di anak tangga tersebut. Kita tidak boleh menginjaknya ya. Yang keempat, kita harus mengawasi anak kecil atau menggendongnya saat menaiki eskalator, karena mereka belum paham tentang eskalator tersebut. Kemudian jangan menggunakan roli bayi saat menaiki eskalator. Nah, itu adalah bagian-bagian dari eskalator yang wajib kita ketahui. Sekian dan terima kasih. Saya yakin apa yang saya sampaikan pasti semuanya dapat mengerti. Terima kasih dan sampai jumpa.